Hai. Apa kabar semuanya? Udah berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, selalu berbahagia dan terus bersemangat untuk belajar setiap hari. Jumpa lagi dengan Bunda dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran tematik. Kita masuk di tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Bunda percaya kalian semua memiliki pengalaman dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengalaman di sekolah. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk sama-sama kita simak pembelajaran hari ini. Kita akan memulai dengan belajar mengenai hiasan atau karya dari bahan alam. Kalian tahu bahwa bahan alam adalah bahan yang kita gunakan yang terdapat di dalam lingkungan sekitar kita. Ayo berkarya. Hari ini sekolah Nina mengadakan pameran. Setiap kelas menampilkan karya kerajinan. Nina dan teman-teman sangat senang. Mengikuti pameran merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan. Kelas Nina menampilkan kerajinan vas bunga. Vas bunga dihias menggunakan biji-bijian. Biji-bijian merupakan bahan alam. Kalian bisa perhatikan di dalam gambar kita melihat ada contoh biji-bijian, yaitu ada biji kacang merah, ada biji kacang hijau, dan biji jagung. Kalian juga bisa menemukan jenis biji-bijian yang lain yang terdapat di sekitar kalian. Biji-bijian dapat digunakan untuk menghias benda di sekitar kita. Sebelum menempelkan biji-bijian, kita harus membuat pola hiasnya terlebih dahulu. Apa itu pola hias? Pola hiasan adalah rangkaian atau susunan motif dengan jarak dan ukuran tertentu pada sebuah bidang. Pola hias dapat berbentuk hewan, tumbuhan, garis, benda, atau pemandangan. Kita akan melihat contohnya di bawah ini ya. Ini adalah gelas yang dihiasi dengan pola hias yang berbeda-beda ya bentuknya. Yang pertama kita bisa melihat ada pola hias zigzag berwarna hitam dan putih. Lalu ada pola hias bunga, kemudian ada pola hias daun, kemudian ada motif batik, motif bola, dan sebagainya. Ingatkah kalian bahan alam untuk membuat hiasan atau karya selain dari biji-bijian? Ya, ada tanah liat, ada daun kelapa, bunga kering, kulit buah salak, ranting kering, cangkang telur, cangkang kerang, dan sebagainya. Nina dan teman-teman mulai membuat prakarya. Kelompok Nina membuat vas bunga dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu dari bahan alam. Tanah liat dapat dibuat karya 3 dimensi. Masih ingatkah kalian tentang karya 3 dimensi? Ya, karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari tanah liat. Ada vas bunga, teko, dan biji. Berbeda dengan kelompok Nina, kelompok Dewi akan membuat prakarya dari daun. Daun juga merupakan bahan alam. Ada berbagai jenis daun yang dapat digunakan. Salah satunya adalah daun kelapa. Berikut contoh kerajinan dari daun kelapa. Nah, ini pasti sering kalian lihat ya. Yang pertama adalah ketupat. Kalau kalian, teman-teman kalian atau kalian sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, biasanya tersedia ya disajikan ada ketupat. Kemudian contoh berikutnya adalah hiasan upacara dan keranjang buah. Itu adalah contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari daun kelapa. Jadi ada daun kelapa muda ataupun juga daun kelapa yang sudah tua. Kelompok Deli akan membuat wadah ketupat. Seperti contoh di atas tadi ya, bentuk ketupatnya. Ayo membuat kerajinan seperti kelompok Deli. Ikuti langkah-langkah berikut. Kalau kalian akan membuat ketupat,
Kalian bisa membuatnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah 2 helai daun kelapa, peganglah seperti pada gambar. Yang kedua, buatlah 3 gulungan, gulungan di tangan kanan dan kiri saling berlawanan arah. Ingat ya, yang kiri arahnya yang panjang ke atas dan yang kanan arahnya ke bawah ya, berbeda arah. Yang ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan, lalu buatlah seperti anyaman. Ketiga, teruskan menganyam seperti menganyam ikan. Apabila sudah hampir selesai, tarik ujung yang kecil keluar. Keempat, rapikan anyamanmu. Wadah ketupatmu sudah jadi. Nah, itu dia tadi langkah-langkah cara membuat ketupat. Kita sudah belajar tentang hiasan dan karya dari bahan alam ya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai ungkapan permintaan tolong dan membaca puisi dengan benar. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf, bagaimana kita meminta maaf kepada orang lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Kalimat ungkapan permintaan tolong. Sekolah Nina melakukan kerja bakti untuk menjaga kebersihan sekolah. Nina dan teman-teman senang bekerja bakti. Bekerja bakti merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nina bertugas mengumpulkan sampah daun. Tony bertugas membuang sampah. Nina meminta tolong untuk mengambilkan tempat sampah. Perhatikan ya percakapan Nina dan Tony berikut ini. Nina berkata, "Tony, sampah-sampah ini sudah aku kumpulkan. Bolehkah aku meminta tolong padamu?" Tony menjawab, "Tentu Nina, apa yang bisa aku bantu?" Nah, perhatikan ya, berikut ini adalah kalimat permintaan tolong dari Nina. "Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony, agar kamu lebih mudah membuangnya nanti." Tony menjawab, "Baik Nina, tunggu sebentar ya." Nina berkata, "Terima kasih Tony." Tony pun menjawab, "Sama-sama Nina." Pada percakapan Nina dan Tony di atas terdapat ungkapan permintaan tolong. Kalimat tersebut ditandai dengan cetak tebal. Nina tadi meminta tolong pada Tony. Dia meminta Tony untuk mengambilkan tempat sampah. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat memerlukan bantuan orang lain. Jadi ketika kamu memerlukan pertolongan atau bantuan dari orang lain, ungkapan permintaan tolong itulah yang kalian akan ucapkan. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Sama dengan permintaan maaf, permintaan tolong pun harus kita ucapkan dengan bahasa yang sopan ataupun santun. Gunakan kata tolong pada saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Jangan lupa ya, ucapkan terima kasih setelah kamu mendapat pertolongan. Nah, ini kita perhatikan Nina dan teman-teman berada di taman. Mereka duduk sambil melihat pemandangan alam. Pemandangan di sana sangat indah. Nina merasa kagum. Perasaan kagum dapat diungkapkan melalui puisi. Masih ingatkah kalian apa itu puisi? Ya, puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah, yang bermakna dan disusun sesuai dengan tema. Jadi berbeda dengan teks, pada puisi kita memilih kumpulan kata-kata indah yang memiliki arti tertentu dan harus disusun sesuai dengan tema yang telah kita tentukan sebelumnya. Tema adalah ide yang ada di dalam puisi. Misalnya tentang alam sekitar. Jadi ketika ada ide tentang alam sekitar, kita mulai memikirkan ya dan membayangkan apa saja yang ada di alam sekitar kita. Lalu kita pilih dan
kita gunakan kata-kata yang indah dan kita susun sesuai dengan tema yang kita pernah pilih, yaitu tentang alam sekitar. Ayo membaca puisi bersama Nina. Puisi kali ini berjudul Memandang Alam, ciptaan A.T. Mahmud. Contohnya seperti ini ya. Memandang alam, ciptaan A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Puisi tersebut diambil dari lirik lagu ya. Lagu itu berjudul Memandang Alam. Tentu kalian pernah mendengar lagu ini. Lirik lagu juga dapat dibaca seperti kita membaca puisi. Ayo kita membaca syair atau lirik lagu berikut seperti cara membaca puisi ya. Burung kutilang, ciptaan Ibu Su. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil berseru, trilili-lili, lili-lili. Agar dapat membaca puisi dengan baik, kita harus mengetahui setiap arti kata dalam puisi. Kamu dapat mencari arti kata dalam kamus. Nah, di dalam puisi Burung Kutilang atau lagu yang kita baca seperti puisi ini, terdapat kata-kata indah yang mungkin kalian belum tahu artinya. Nah, ketika kalian ingin mencari arti kata dari kata yang tidak kalian pahami, kalian bisa mencarinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari, ayo kita coba hubungkan kata berikut dengan artinya ya. Dalam puisi tadi ada kata pucuk, jemu, angguk, dan berseru. Kita akan pasangkan ya arti yang sesuai dengan kata yang ada. Yang pertama, pucuk. Apa arti pucuk? Ya, pucuk artinya puncak atau ujung pohon yang tinggi. Jemu. Apa arti jemu ya? Jemu artinya bosan atau tidak suka lagi. Lalu kata berikutnya adalah angguk. Angguk berarti menundukkan kepala. Dan terakhir berseru. Berseru artinya bersuara nyaring. Membaca puisi tidak boleh terburu-buru. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Dilafalkan itu artinya diucapkan ya. Saat membaca puisi, kamu juga harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi artinya kejelasan pengucapan saat kalian membaca puisi. Yang kedua, kalian harus memperhatikan intonasi. Intonasi artinya ketepatan nada saat membaca puisi. Dan yang ketiga, kalian juga harus memperhatikan ekspresi. Ekspresi itu adalah raut wajah saat kita membaca puisi. Jadi, kita harus menyesuaikan segala sesuatunya ya. Kita harus memperhatikan baik itu artikulasi, intonasi, maupun ekspresi ketika membaca sebuah puisi. Sekarang, perhatikan wajah berikut sesuai dengan puisi yang dibaca. Puisi pertama itu berjudul Mentari. Nah, kita lihat ya, coba isi puisi ini sepertinya apa ya? Apakah ekspresi bahagia ataupun ekspresi sedih ya? Kita akan lihat ya. Mentari. Setiap kali aku membuka mata, aku melihat cerah senyummu, menambah semangatku pagi ini. Pancaran sinarmu yang indah membuat langit menjadi semakin memesona.
Nah, kalau kita lihat dari puisi yang kita baca bersama tadi, di sini ekspresi wajah dari pembaca puisi adalah senang ya. Karena puisi ini tentang rasa senang. Jadi harus dibaca dengan wajah yang senang atau wajah yang gembira. Kita lihat contoh berikutnya, puisi yang kedua. Perhatikan sama-sama ya. Kini tak kulihat lagi aneka bunga warna-warni, burung dan kupu-kupu tak tampak lagi. Alam yang indah telah berganti jalan dan gedung-gedung tinggi. Ya, kalau kita perhatikan puisi tadi itu berisi tentang kesedihan. Jadi dibaca dengan wajah yang sedih. Oke, itu tadi adalah materi tentang ungkapan permintaan tolong dan membaca puisi dengan benar. Ya, berikutnya kita akan masuk dalam pengukuran panjang. Materinya adalah tentang mengubah satuan ukuran panjang. Ingat kembali hubungan antara satuan panjang meter dan sentimeter. Jadi anak-anakku kita ingat kembali ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau bisa juga dibalik ya. 100 cm itu berarti 1 meter. Berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan seperti contoh berikut. Jadi kita bisa ubah ya, dari meter ke sentimeter ataupun sebaliknya, dari sentimeter ke meter. Contohnya seperti ini. A. Panjang tali ada 100 cm. Kalau kita ubah ke meter, 100 cm berarti 1 meter. Lalu, panjang papan tulis 200 cm. Sama dengan 200 cm. Kalau 100 cm sama dengan 1 meter, 200 cm berarti sama dengan 2 meter. C. Panjang meja 2 meter. Dikebalikannya ya, 2 meter. Kalau 1 meter ada 100 cm, berarti 2 meter ada berapa cm? Ya, ada 200 cm. Berarti 2 meter sama dengan 200 cm. Yang terakhir, tinggi tembok pagar 3 meter. 3 meter sama dengan 300 cm. Ayo mengukur. Tony ingin menghias panggung dengan pita. Tony mengukur panjang panggung. Tony mengukur dengan meteran. Nah, ingat ya teman-teman bahwa 100 cm sama dengan 1 meter ya, atau sebaliknya 1 meter sama dengan 100 cm. Panjang panggung yang diukur oleh Tony adalah 300 cm. Pada meteran terlihat bahwa 300 cm sama dengan 3 meter. Lihat ya, ukurannya ini di dalam meteran roll pendek ini atau roll kecil ini sudah tertera bahwa 300 cm sama dengan 3 meter. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Tony adalah 3 meter. Ayo ubahlah satuan panjang berikut menjadi meter. Di sini ada ukuran benda dan ukuran benda dalam satuan meter. Nah, jadi di sini ada nama benda dan ukuran benda dalam sentimeter. Kemudian yang sebelah kita akan ubah satuannya menjadi meter. Yang pertama tinggi lemari 200 cm. Kalau diubah ke meter adalah ya 2 meter. Nomor 2, panjang meja 100 cm. Kalau kita ubah ke satuan meter, maka panjang meja itu adalah ya 1 meter. Lebar jalan 300 cm. Kalau kita ubah dalam satuan meter, maka lebar jalan itu adalah ya benar sekali 3 meter.
Ayo berlatih. Ya, seperti contoh di atas ya, kita mengerjakannya. Kita lihat nomor 1. Lebar pintu kelas 2 meter. Kita ubah ke sentimeter. 2 meter sama dengan ya 200 cm. Nomor 2. Lebar jendela kelas 100 cm sama dengan titik-titik meter. Berarti kita akan ubah dari centimeter ke meter. 100 cm sama dengan ya 1 meter. Nomor 3. Lebar kelas 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita akan ubah satuannya dari meter ke sentimeter. 6 meter sama dengan ya 600 cm. Nomor 4. Panjang papan tulis 300 cm. Kita ubah satuannya ke meter menjadi 3 meter. Dan terakhir, tinggi tiang 8 meter. Kalau kita ubah ke sentimeter, 8 meter sama dengan hebat ya. 8 meter sama dengan 800 cm. Nah, dari sini kalian sudah bisa belajar mengubah satuan dari meter ke sentimeter ataupun sebaliknya dari sentimeter ke meter. Pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa pengukuran panjang bisa kita lakukan dengan alat ukur tidak baku ataupun dengan alat ukur baku. Mengenai hasilnya, alat ukur baku hasilnya akan sama meskipun diukur dengan orang yang berbeda. Sementara alat ukur tidak baku ketika kalian mengukur, hasilnya bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Agar hasilnya sama dan tepat, kita menggunakan alat ukur baku. Setelah kita pelajari sebelumnya, alat ukur panjang baku antara lain ada penggaris, meteran kain, meteran roll kecil, meteran roll besar, dan jangka sudut. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Perhatikan pengukuran panjang bahan berikut dengan menggunakan meteran dan penggaris. Nah, ini adalah contoh sedang mengukur sebuah ranting atau sebuah dahan. Ya. Kita bisa melihat di situ ya, hasilnya ada dua alat ukur, yaitu meteran roll kecil dan juga penggaris. Jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan sama dengan 4 kali 30 cm. Ya, lihat itu penggarisnya itu kalau kita gunakan, berarti penggarisnya itu akan berulang sebanyak 4 kali untuk bisa mengukur panjang dari dahan itu. Nah, 1 kali mengukur penggaris itu panjangnya adalah 30 cm dan dia membutuhkan 4 kali ukuran penggaris. Berarti semuanya totalnya 4 kali 30 cm adalah 120 cm panjangnya jika diukur menggunakan penggaris. Jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan, karena satuannya di situ sudah bisa menggunakan meter dan sentimeter kalau menggunakan meteran. Ya. Jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan itu adalah 1 meter lebih 20 cm atau secara keseluruhan kan tadi 120 ya. 120 itu berarti 100-nya itu 1 meter. Sisanya adalah 20. Berarti panjangnya adalah 1 meter. Sisa atau lebih 20 cm. Jadi panjang keseluruhannya adalah 1 meter lebih 20 cm atau 120 cm.
Jadi 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Perhatikan contoh hasil pengukuran panjang berikut ya. Pada contoh ini kita mengukur panjang sapu ijuk. Panjang sapu ijuk adalah 160. Perhatikan ya cara mengukurnya. Ukuran meteran kita taruh pada ujung dengan posisi 0 dan kita lihat pada ujung lainnya hasilnya berapa. Nah, di sini menunjuk 160, berarti panjang dari sapu ijuk ini adalah 160 cm. 160 cm itu berarti 1 meter lebih 60 cm. Berikutnya mengukur panjang dahan atau panjang bambu. Kita lihat ya, pada ujung sisi kanan itu 0 cm ya. Dan kita lihat di ujung berikutnya ya, menunjuk pada angka 210. Berarti panjang bambu adalah 210 cm atau 2 meter lebih 10 cm. Sekarang kita coba akan berlatih ya. Tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikut. Nah, kita lihat mengukur sapu lagi ya, tapi mungkin hasilnya berbeda ya. Dari pengukuran sapu ini kita bisa melihat hasilnya adalah ini menunjuk 110, berarti panjang sapu 110 cm atau 1 meter lebih 10 cm. Kalau kita jadikan ke cm secara keseluruhannya berarti adalah 110 cm. Yang B, panjang bendera. Kita mengukur panjang bendera. Nah, kita lihat di sini sudah benar ya. Di ujung meteran menunjuk angka 0, lalu di sisi yang lain di sini hasilnya adalah 150 cm. Berarti panjang bendera adalah 1 meter lebih, lebihannya berapa ini? 1 meternya di sini kan? Nah, ini kita hitung lebihannya 10, 20, 30, 40, 50 ya. 1 meter lebih 50 cm atau secara keseluruhan adalah 150 cm. Itu tadi adalah materi mengenai pengukuran panjang. Selanjutnya kita akan masuk di sikap yang sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila di sekolah. Halaman sekolah sudah bersih, seluruh siswa beristirahat. Nina beristirahat sambil memakan bekal. Sebelum makan tak lupa Nina berdoa. Berdoa merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Kita akan melihat ya contoh-contoh yang lain yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Nih, beribadah sesuai keyakinan. Kemudian tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Berdoa sebelum belajar. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Ini adalah contoh-contoh pengenalan sila pertama Pancasila di sekolah. Nina mengikuti lomba lari. Nina berlari kencang sekali. Karena tidak berhati-hati, Nina terjatuh. Deli segera membantu Nina ke tepi. Deli membantu guru mengobati luka Nina. Nina sangat sedih, ia tidak bisa menang lomba lari. Terjatuh ketika lomba berlari merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Deli menghibur Nina. Nina masih bisa ikut lomba lainnya. Nina pun bersemangat. Nah, ini mengingatkan kita kembali ya bahwa pengalaman itu ada pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Terjatuh itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan.
Sikap Deli sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Tadi Deli membantu Nina ya, membawa Nina ke tepi dan juga membantu guru untuk mengobati luka Nina. Berarti sesuai yang dilakukan oleh Deli sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Coba perhatikan di sini ya. Ketika Deli menang lomba, ya Nina mengucapkan selamat. Selamat ya Deli, kamu memang hebat. Deli tidak menyombongkan diri. Deli menjawab kepada Nina, terima kasih Nina. Yang kedua contohnya menghormati dan menyayangi guru. Yang ketiga bersikap adil kepada orang lain. Contohnya ini Piket masing-masing mengerjakan tugasnya masing-masing ya, dan mereka membagi tugas dengan adil. Itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, sila yang kedua. Sekolah Nina bersiap mengadakan lomba. Nini dan teman-teman bertugas menghias panggung. Mereka bekerja sama dan saling membantu. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Menghias panggung merupakan pengalaman yang menyenangkan. Tony dan teman-teman mengamalkan sila ketiga Pancasila. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu antara lain bermain dengan semua teman ya, tanpa membeda-bedakan. Lalu bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Membantu teman tanpa membeda-bedakan. Mereka ini berbeda latar belakang, berbeda agama, tapi dia mau membantu tanpa membeda-bedakan. Berarti itu sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga dari Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu. Sila ketiga juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menggunakan produk Indonesia. Kita lebih suka menggunakan barang-barang buatan bangsa kita sendiri. Lalu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sikap cinta tanah air yang bisa kita tunjukkan. Demikian pelajaran hari ini anak-anak Bunda, kita sudah selesai. Tetap semangat dan rajin belajar. Kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.